would prefer feet. Don? Doctor! Me and such tone. Apology. Ring fucking. Now see if you have learned. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Gods of the Arena, episode 2. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah, sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya Batiatus, yang tengah berjalan sempoyongan, dengan tubuh yang terluka parah. Setelah dipukuli oleh Tullius dan Vettius, karena dia telah menolak tawaran dari Tullius, yang ingin membeli Gannicus darinya, seharga 200 dinar. Namun, entah siapa yang menolongnya. Tiba-tiba terlihat Batiatus yang tengah tersadar, dan bangkit dari tempat tidurnya. Setelah 1 minggu dia tak sadarkan diri. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Lucretia sang istri, bersama Gaya sahabatnya, yang lantas mereka pun menghampiri Batiatus. Lalu, Lucretia pun menyuruh pelayannya, supaya segera menyiapkan makanan dan anggur, untuk sang suami. Di sini, terlihat Lucretia sangat senang atas kesembuhan sang suami. Dan lantas, mereka berdua pun berbincang-bincang, sembari melepas rindu, dan segala kesedihan mereka. Setelah itu, diperlihatkan Tullius yang tengah berbincang-bincang dengan Vettius. Di sini, Tullius menyuruh Vettius menggantikan tugasnya menyambut kedatangan Varus, yang di waktu yang bersamaan, dia ada kepentingan dengan sang magistrat. Di sini, dengan mempunyai maksud lain, Tullius pun terlihat menghampiri Solonius. Terlihat Tullius yang membayar minuman anggur tersebut. Lantas, di sini Tullius menawarkan kepada Solonius untuk membujuk Batiatus sahabatnya, supaya dia mau menjual Gannicus padanya. Selanjutnya, diperlihatkan para gladiator milik Batiatus yang sedang berlatih, dengan didampingi oleh Doktore. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat juga Gaya, yang tengah mengamati Crixus, saat dia sedang berlatih pedang bersama Onomaus. Does he take? You have an experience. Since patience. Di sini, terlihat Onomaus, yang tak henti-hentinya melatih Crixus dengan keras. Roy. Cosita Zeta. Faded for the mind. Taste. Di sini Doktore menilai, jika Crixus mempunyai potensi untuk menjadi seorang gladiator hebat, dan lantas, Onomaus pun juga mengatakan hal yang sama kepada Doktore. Called Batia the arena. The opponent. Perhaps. Setelah itu,
diperlihatkan Batiatus, yang dimana dia tengah mengulas kenangan tentang beberapa gladiator hebat milik sang ayah. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Solonius, yang datang untuk menjenguknya, dengan membawa sebotol minuman anggur dari Tullius. Sembari menyampaikan pesan dari Tullius untuk Batiatus, jika dia ingin melipat gandakan harga tawaran, untuk membeli Gannicus darinya, yang semula sudah ditawar, dengan harga 200 dinar. Mendengar hal itu, dan juga setelah Batiatus mengetahui, jika minuman anggur itu adalah pemberian dari Tullius, sontak hal itu pun membuat Batiatus sangat marah, hingga dia pun memecahkan minuman anggur itu, di depan Solonius sahabatnya. Dan di saat yang bersamaan, muncullah Lucretia sang istri, yang lalu dia pun juga terlihat sangat tidak mendukung, jika sang suami sampai melepaskan Gannicus ke tangan Tullius, sekalipun dengan tawaran harga yang tinggi. Lantas, di sini Batiatus sempat mencurigai Solonius, jika dalam hal ini, dia bersekongkol dengan Tullius. Akan tetapi, Solonius pun terlihat mengelak, atas tuduhan dari sahabatnya itu. Karena, Solonius hanya ingin, supaya Batiatus tidak sampai didepak, dari pertandingan finalia mendatang, karena sudah berani menolak tawaran dari Tullius. Dan di waktu yang bersamaan, Batiatus melihat salah satu gladiatornya, yang dimana dia terlihat tidak serius dalam berlatih. Tiba-tiba, Batiatus memerintahkan Doktore, untuk mengirimnya ke penambangan. Dua prajurit pun terlihat menyeret Indus, dari tempat semula dia berlatih, bersama rekan-rekan gladiatornya. Setelah itu, terlihat Batiatus bersama Lucretia sang istri, yang tengah merencanakan sesuatu. Selanjutnya, diperlihatkan para gladiator milik Batiatus, yang sedang beristirahat, untuk mengisi perut mereka. Lalu, terlihat Ashur, yang hampir saja berkelahi dengan Barca. Di sini, rupanya Barca tengah membuat ulah, dengan mengencingi makanan dari Ashur, Crixus, dan juga para kawanannya yang lain. Hingga mereka pun, akhirnya membuang makanan itu. Selanjutnya, diperlihatkan Gannicus, yang tengah minum anggur bersama Oenomaus. Tak lama kemudian, terlihat Melita, yang lantas menghampiri sang suami di situ. Mereka bertiga pun lantas terlihat berbincang-bincang, layaknya seorang sahabat. Dan ketika malam telah larut, Gannicus pun lantas beranjak pergi, untuk meninggalkan mereka berdua. Sine missione no. Slaves, burden. It is you and Melita, I do not hold. Dan di sini, tiba-tiba terlihat Gannicus, yang dikejutkan dengan kemunculan Crixus, hingga Gannicus pun hampir saja menghajarnya. Rupanya, di sini Crixus hendak meminta nasihat dari Gannicus, tentang bagaimana caranya, untuk bisa mendapatkan gelar sang juara, di gelanggang pertandingan. Lalu, Gannicus pun mengatakan pada Crixus, yaitu jika ingin menjadi juara, maka jangan pernah kalah dalam pertarungan, layaknya Gannicus, yang terkenal sebagai gladiator atau petarung, yang tak pernah terkalahkan, oleh siapapun lawannya. There's only one way to become champion. Setelah itu, diperlihatkan Batiatus yang memerintahkan Doktore, untuk menyampaikan kepada Barca, Ashur, dan juga Indus, jika mereka diperintahkan oleh Batiatus, untuk mengawalnya ke kota. Di sini, semula terlihat Doktore yang sempat membangkang. Akan tetapi, setelah Batiatus terlihat sangat marah padanya, Doktore pun tak kuasa, untuk menolak perintah dari sang majikan. Dan tak lama berselang, terlihat Lucretia sang istri, yang tengah menghampiri Batiatus. Di sini, Batiatus lantas menyuruh Lucretia, untuk bersiap menuju ke kota bersamanya. Di sini, Batiatus bersama ketiga gladiatornya, yaitu Barca, Ashur, dan juga Indus. Mereka bertiga mendapatkan tugas masing-masing, dari Batiatus sang majikan. Dan lalu, diperlihatkan juga Lucretia sedang berjalan bersama Gaya sahabatnya. Di sini, sekilas terlihat seseorang dengan menaiki tandu tertutup, dengan beberapa pengawalnya, yang terlihat bak orang kaya. Lantas, di situ terlihat juga Vettius, yang di waktu bersamaan, dia sedang berjalan, bersama dua orang pengawalnya.
Namun tiba-tiba, terlihat salah satu gladiator dari Batiatus, yang dimana dia terlihat sedang menghampiri Vettius. Indus pun mengajak Vettius, dan kedua pengawalnya itu ke suatu tempat, dengan alasan akan mengajak Vettius, untuk menemui Varus. Dan lantas, Vettius pun ikut dengannya. Meskipun semula, ia terlihat agak sedikit mencurigai Indus. Sesampainya di sebuah bangunan kosong, Indus pun langsung menghajar Vettius. Arena. Vedli. Dan di saat mereka telah berhasil melakukan tugasnya, tiba-tiba Ashur membunuh Indus dengan sebilah pisau, yang disayatkannya ke leher Indus. Omenos gave instruction. Selanjutnya, diperlihatkan Varus, yang telah turun dan keluar dari tandu. Dan di waktu yang bersamaan, muncullah Gaia dan Lucretia, yang lantas mereka pun menghampiri Varus. Rupanya, di sini Gaia terlihat sudah sangat akrab sekali, dengan sosok Varus tersebut. Karena, Varus merupakan salah satu teman dekat, dari almarhum suaminya. Maka, di sini Gaia pun lantas mengenalkan Varus kepada Lucretia. Gaia dan Lucretia terlihat sedang membujuk Varus, supaya ia sudi singgah sejenak di vilanya, sembari menunggu orang yang dicarinya saat ini, yaitu Vettius. Mereka pun tiba di kediaman Batiatus. Di situ, Varus pun disambut dengan sangat ramah. Dan tak lama kemudian, Batiatus pun terlihat datang, yang lantas ia pun ikut bergabung di situ, sembari menyambut dan menjamu dengan baik, terhadap tamu kehormatannya itu. Di tengah perbincangan mereka, Gaia lantas mengatakan pada Batiatus, jika kedatangan Varus kemari, tak lain adalah dengan maksud hendak memilih-milih gladiator, untuk diikut sertakan dalam pertandingan finalia mendatang. Lantas, di sini Lucretia menyahuti dan berkata, jika sang suami juga merupakan seorang Lanista, yang juga memiliki banyak gladiator hebat, seperti halnya Vettius. Hingga kemudian, timbullah ketertarikan Varus, untuk melihat seperti apa kehebatan para gladiator milik Batiatus tersebut, dan lantas, Gaia pun mengajak Varus, untuk melihat langsung, para gladiator milik Batiatus yang sedang berlatih, dari atas balkon. Di sini, Batiatus selalu memerintahkan Doktore, untuk membariskan para gladiatornya, guna memperkenalkan mereka kepada Varus. Dan pertama-tama, Batiatus memperkenalkan Gannicus, dan mengatakan, jika dia adalah gladiator hebat, dan tak pernah terkalahkan. Dan lantas, Batiatus menawarkan kepada Varus, untuk memilih dari sekian banyak gladiatornya, yang akan coba dipertarungkan dengan Gannicus. Dan belum sempat Varus membuka mulut, Gaia pun lantas menyahuti, jika dia memilih Crixus saja. Namun, Batiatus dan Lucretia mengatakan, jika kehebatan Crixus sangat jauh, dan tidak sepadan dengan Gannicus. Di sini mereka khawatir, jika pertarungan nanti akan terlalu singkat, dan kurang memuaskan Varus. Akan tetapi, Varus justru terlihat sependapat, dengan pilihan dari Gaia. Dan apa boleh buat, Batiatus pun akhirnya menyetujui saja, dengan pilihan dari mereka. Yang lantas, dia pun memerintahkan Crixus, untuk bertarung melawan Gannicus, dengan menggunakan pedang besi atau pedang sungguhan, dan bukan pedang kayu, yang biasa mereka pergunakan untuk berlatih. Dan lantas, pertarungan pun dimulai. Di sini, semula Crixus terlihat mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari Gannicus. Gannicus terlihat sangat meremehkan Crixus, yang dirasa, jika Crixus tidak sebanding dengan kehebatan dari Gannicus. Akan tetapi, alangkah terkejutnya Batiatus, dan semua orang yang menyaksikan pertarungan itu, saat Gannicus sempat terpukul tameng di wajahnya, hingga mendapatkan serangan balik yang bertubi-tubi dari Crixus. Tapi sayangnya, serangan dari Crixus tak berlangsung lama, setelah Gannicus berhasil mengambil pedangnya kembali, yang semula telah terjatuh. Dan pada akhirnya, Crixus pun berhasil dikalahkan oleh Gannicus, dan selanjutnya, Batiatus menawarkan lagi kepada Varus, apakah dia menghendaki, gladiator yang telah kalah itu harus mati atau dibunuh. Varus pun lantas melemparkan jawabannya kepada Gaia,
dan gaya yang terlihat genit, dan sedikit mengagumi Krixus itu, ia pun lantas memilih untuk tidak membunuh Krixus. What of my man? Gaya yang sedikit banyak tengah mengetahui akan kepribadian Varus, ia pun lantas mengajak Varus masuk ke dalam untuk minum anggur, sembari menyuruh Batiatus mendandani Gannicus, untuk disajikannya kepada Varus. Dan tak lama kemudian, Batiatus memerintahkan Doktore, untuk memberikan tanda persaudaraan, kepada Ashur dan Dagan. Karena, mereka telah membantu misi dari Batiatus, untuk membalas dendam kepada Vettius. Akan tetapi, di sini Doktore terlihat sedikit protes kepada Batiatus. Karena, Ashur dan Dagan, mendapatkan tanda itu tanpa melalui ujian, seperti halnya rekan-rekannya yang lain. Mereka berdua lantas terlihat berdebat, hingga Batiatus pun mengatakan dan mengancam kepada Doktore, jika dia akan menggantikan posisi jabatannya kepada Unomaus, yang dimana dia dinilai oleh Batiatus lebih pantas, dan lebih baik darinya. Dominus. Setelah itu, terlihat Varus, yang telah berada di suatu ruangan, yang dimana dia tengah ditemani oleh Gaia, dan juga Lucretia. Lalu terlihat juga Gannicus, yang dimana dia telah bersiap. Batiatus memerintahkan Gannicus, untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Varus padanya, sekalipun Varus meminta Gannicus untuk mencumbunya. Wih, jeruk makan jeruk laan. Gak bahaya tak? Come on. I've never been such marvelous acquaintance. Dan alangkah terkejutnya, saat Varus justru memerintahkan Gannicus, untuk bercumbu dengan Melita, yang tak lain adalah istri dari Unomaus sahabatnya. Belated dash. Man, is you? No, I would prefer a fee. Di sisi lain, terlihat Doktore, yang tengah memberikan tanda simbol huruf B, kepada Dagan dan Ashur. Namun, di sini Doktore terlihat tidak rela, dan sedikit menggerutu. Dan setelah memberikan tanda itu kepada Ashur, terlihat Doktore yang hendak memukulnya. Akan tetapi, dari arah belakang muncullah Unomaus, yang meneriakinya dengan nada tinggi. Karena merasa tersinggung, dan mungkin juga teringat dengan ucapan dari Batiatus tadi, yang akan menggantikan posisi jabatan Doktore itu kepada Unomaus, maka Doktore pun lantas menantang Unomaus, untuk bertarung dengannya. Mereka berdua pun lantas bertarung di situ, dengan disaksikan oleh rekan-rekan gladiator yang lain. Di sini, tak ada satupun dari rekan-rekan gladiator, yang dapat melerai mereka berdua. Dan akhirnya, pertarungan itu pun baru dapat diakhiri, dengan terbunuhnya Doktore di tangan Unomaus. Inna lillahi, wa inna ilaihi rojiun. Dan di sisi lain, diperlihatkan Gannicus dan Melita, yang lantas mereka berdua pun melaksanakan perintah dari Varus, dan juga Batiatus sang majikan, untuk bermantap-mantap di hadapan mereka. Dan meskipun dengan sangat terpaksa, mereka berdua pun akhirnya melakukannya. Done? Dan hal itu pun, lantas membuat Varus merasakan kepuasan tersendiri, tanpa memikirkan perasaan dari Gannicus dan Melita, yang dimana Melita adalah istri dari Unomaus, yang merupakan sahabat dekat dari Gannicus. Setelah itu, diperlihatkan Unomaus, yang lantas melaporkan kejadian itu kepada Batiatus, jika dirinya telah membunuh Doktore, karena Doktore telah menantangnya bertarung, dan menyerangnya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Batiatus pun sama sekali tidak menyalahkan Unomaus, karena di sini Batiatus juga merasa bersalah akan hal itu. Sebab, kejadian ini mungkin juga karena perkataannya, yang telah berniat untuk mengganti jabatan Doktore kepada Unomaus, sehingga ia menantang Unomaus untuk bertarung, dan menyerangnya secara membabi buta.
Dan di sini, Batiatus juga mengatakan pada Unomos, jika ia akan segera mengangkatnya, dan memberikannya jabatan sebagai seorang doktore, atau sang pelatih gladiator. Let us put to duties. Di sini Varus pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Batiatus. Dan kemudian, Varus pun berpamitan, untuk kembali pulang ke rumah, sembari menjanjikan kepada Batiatus, jika Varus akan menempatkan gladiatornya yang bernama Gannicus, di pertarungan utama, saat pertandingan finalia mendatang. Attitude for your hospitality. Tell you I knew the map. You have elevated. Lost. Selanjutnya, diperlihatkan mayat Doktore, yang dimana dia telah tewas di tangan Unomos. Di sini, Unomos pun terlihat menyesal, karena dia telah membunuhnya. Lalu, diperlihatkan juga Melita, yang tengah mandi sembari menangis, dan meratapi nasib buruk, yang telah menimpanya saat ini. Dan juga diperlihatkan Batiatus, yang sedang bermantap-mantap dengan Lucretia sang istri. Di sini, Lucretia pun terlihat mengajak serta gaya sahabatnya, untuk ikut bercocok tanam, dan berbagi suami dengannya. Setelah itu, terlihat Melita, yang tengah menemui Unomos sang suami. Di sini, Melita hanya bisa memendam rasa bersalahnya itu, sembari menangis dan memeluk Unomos sang suami, tanpa berkata sepatah kata pun, tentang hal sebenarnya yang telah terjadi. This house. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.